Hai sobat-sobat milenial, kembali lagi bersama aku Princess. Kali ini enaknya ngobrol tentang apa ya? Wait. Ini kok Instagram pada rame sih? Netizen Indo lagi ngomongin apa? Waduh, lagi-lagi masalah korupsi ya. Gak bisa nih teman-teman. Saya sebagai warga negara Indonesia yang baik, gak boleh biarin ini. Cuslah kita bahas. Korupsi. Kata korupsi berasal dari bahasa Latin yaitu corruptio, yang artinya kerusakan, kebobrokan, dan kebusukan. Selaras dengan kata asalnya, korupsi sering dikatakan sebagai kejahatan yang luar biasa karena dampaknya menyebabkan kerusakan baik dalam ruang lingkup pribadi, keluarga, masyarakat, dan kehidupan yang lebih luas. Dampak yang paling dapat dirasakan akibat adanya korupsi tentunya adalah untuk perekonomian negara kita. Korupsi menghambat pertumbuhan ekonomi nih teman-teman, mempengaruhi operasi bisnis, lapangan kerja, dan investasi. Dan juga, korupsi mengurangi pendapatan pajak dan efektivitas berbagai program bantuan keuangan. Saya mengangkat satu contoh. Menurunnya minat investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia karena takut dikorupsi, sedangkan proyeknya nggak jadi-jadi. Nah, akibat dampak di bidang ekonomi seperti ini bakal menjalar terus ke bidang-bidang lainnya sehingga permasalahannya akan semakin kompleks. Tingginya tingkat korupsi berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan supremasi hukum. Coba bayangin, bagaimana perasaan masyarakat kalau uang yang telah mereka cari susah-susah ternyata dicuri sama pejabat atau yang dikatakan sebagai wakil rakyat. Bisa-bisanya masyarakat gak akan percaya lagi sama hukum atau gak mau taat lagi sama hukum di Indonesia. Misalnya masyarakat gak mau lagi taat membayar pajak. Bisa-bisa negara kita bakal bubar. Lanjut lagi, korupsi menurunkan kualitas infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan. Karena seharusnya uang negara kita itu dialokasikan untuk peningkatan kualitas hidup masyarakat Indonesia, seperti membangun sekolah-sekolah, jalan, kesehatan yang berkualitas, namun dengan biaya yang terjangkau. Lagi-lagi semua karena korupsi, penyelenggaraannya tidak bisa berjalan dengan seksama. Teman-teman, kalau gini terus, Indonesia kapan majunya? Nah, sudah lihat kan dampaknya kepada bangsa dan negara kita? Setelah mengetahui akibat itu, tentunya diharapkan kesadaran kita akan muncul. Inilah yang menjadi dasar timbulnya kemauan yang kuat serta semangat tinggi untuk menghindarkan diri dari pelaku dan tindak pidana korupsi. Seperti lebih jauh lagi, membangun kepedulian untuk mengajak dan membangun sistem atau lingkungan berintegritas. Sehingga semakin banyak orang yang terhindarkan dari perilaku dan tindak pidana korupsi. Yang dimana inilah yang disebut sebagai sikap anti korupsi. Anti korupsi adalah sikap dan perilaku untuk tidak mendukung adanya upaya untuk merugikan keuangan negara dan perekonomian negara. Dengan kata lain, anti korupsi merupakan sikap menentang terhadap adanya korupsi. Di dalam sikap anti korupsi terkandung 9 nilai, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Bagaimana teman-teman? Sudah menanamkan 9 nilai tersebut? Yuk kita internalisasikan dengan cara menghayati serta menjadikan nilai-nilai tersebut sebagai prinsip kita dalam hidup berbangsa dan bernegara, agar kelak kita semua bisa mewujudkan Indonesia bersih dari korupsi.